Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 4 globalisasi, subtema 3 pembelajaran 3. Ingatkah kalian tentang teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang fakta suatu fenomena-fenomena, baik itu alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, sekarang coba kalian baca teks eksplanasi berikut ini ya. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Anak-anak, coba kalian perhatikan teks eksplanasi yang sebelumnya sudah kalian baca. Di dalamnya terdapat bagian yang masih kosong. Coba kalian lengkapi bagian yang masih kosong tersebut dengan kata-kata yang menurut kalian cocok sehingga menjadi teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, pada paragraf pertama, pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Yang paragraf kedua, deret penjelas yang berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara sistematis. Dan pada paragraf ketiga berisi simpulan dan pesan atau kesan penulis terhadap topik tersebut. Kamu dapat menggunakan informasi dari teks eksplanasi pada pembelajaran 1 sebagai sumber informasi. Anak-anak, kali ini kita akan mengamati percobaan pembuatan kompor tenaga surya ramah lingkungan guna menghemat energi. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama, 2 kotak berbahan kayu atau triplex yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Yang kedua, koran atau sobekan kertas. Yang ketiga, kertas konstruksi berwarna hitam. Yang keempat, 4 lembar kardus. Yang kelima, pisau cutter tebal. Yang keenam, pembungkus makanan berbahan aluminium atau pelat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Selanjutnya, plester atau perekat karet, kemudian 8 buah tangkai penyangga, dan lem tahan panas yang kuat daya rekatnya. Nah, langkah kerjanya yang pertama adalah tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Fungsinya sebagai penyekat atau penahan panas. Yang kedua, alasi sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari pelat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap pelat tersebut agar merekat dengan kuat pada karton. Kemudian, pasanglah setiap pelat pemantul sinar surya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Lalu, gunakan tangkai penyangga di bawah setiap pelat pemantul agar posisinya stabil. Pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Dan yang terakhir, taruhlah panci makanan dalam kotak. Tempatkan oven tenaga surya di dalam tempat ini yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu siang yang terik. Nah, itulah tadi alternatif energi yang dapat dilakukan guna menghemat energi listrik. Yuk mari bersama-sama menghemat energi untuk keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan patuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.